Baik teman-teman, untuk resep yang pertama yaitu pulvis. Pada resep pulvis, di samping tertuliskan bahan-bahannya yaitu ada kampor, mentol, asam salisilat, adef, dan talkum. Pulvis pada resep tersebut merupakan obat gatal atau iritasi yang merupakan obat dengan pemakaian luar, sehingga tidak diperlukan untuk perhitungan dosis maksimum maupun dosis lazim. Jadi kita hanya perlu untuk menghitung penimbangan bahan. Untuk bahan yang pertama yaitu kampor dengan berat 0,2 gram. Kampor dan mentol beratnya masing-masing sebanyak 0,2 gram. 0,2 gram ditambah 0,2 gram dikalikan 10%. Dari mana didapatkan 10% ini? Dari IMO atau Ilmu Meracik Obat di halaman 35. Mengapa harus dikalikan dengan 10%? Karena 10% berasal dari toleransi atau batas kesalahan yang diperbolehkan dalam formulasi farmasi. Jadi untuk kampor didapatkan hasilnya 0,22 gram. Dan selanjutnya yaitu mentol. Mentol dan kampor memiliki berat yang sama yaitu 0,2 gram ditambah 0,2 gram dikali 10% sama dengan 0,22 gram. Untuk bahan berikutnya yaitu asam salisilat atau saya tuliskan di sini acid seberat 2 gram. 2 gram ditambah 2 gram dikali 10% didapatkan hasilnya 2,2 gram. Untuk bahan berikutnya yaitu adef. Adef pada resep sebanyak 1 gram. 1 gram ditambah dengan 1 gram dikali 10% didapatkan hasilnya 1,1 gram. Untuk bahan berikutnya yaitu talk atau talkum. Pada resep, talkum berfungsi sebagai zat tambahan. Talkum pada resep tertulis 20 gram. 20 gram dikurangi dengan berat masing-masing bahan lainnya. 0,2 gram ditambah 0,2 gram ditambah 2 gram ditambah 1 gram sama dengan 20 gram dikurang 3,4 gram didapatkan hasilnya 16,6 gram. Jadi teman-teman, kita sudah menghitung semua bahan dalam resep. Untuk bahan yang pertama, kampor didapatkan penimbangan bahan sebanyak 0,22 gram, mentol 0,22 gram, acid 2,2 gram, adef 1,1 gram, dan talkum 16,6 gram. Oke teman-teman, kita lanjut ke resep yang kedua. Kita di sini dapat resep kodein HCl sebanyak 0,6 gram dan disuruh membuat pil sebanyak 60. Dan pasiennya disuruh meminum 3 kali sehari untuk 1 pilnya. Dan kita juga mendapatkan keterangan DID. Apa itu? Yang artinya pasien hanya ingin menebus setengah dari resepnya. Berarti untuk totalnya kan ada 60. Kalau misalnya dia minta setengahnya berarti 30 pil aja. Oke, kita lanjut ke perhitungan dosis aja ya teman-teman. Untuk perhitungan dosis, kita perlu mencari tahu mengenai DL dan DM-nya.
Dari mana kita mencari tahu DL dan DM-nya? Kita bisa mencarinya di FI3. Nah, untuk kodein ini dia ada di halaman 964, mohon maaf. Oke. Dari sana kita bisa mengetahui bahwa DM dari kodein yaitu untuk satu kali pakainya ada 60 mg dan untuk satu harinya yaitu ada 300 mg. Untuk DL-nya yaitu satu kalinya 10 sampai 20 mg dan untuk satu harinya 30 mg sampai 60 mg. Kita langsung untuk menghitung DM dari umur pasien. Umur pasien kita ketahui bahwa 15 tahun. Maka kita menggunakan rumus ini. Umur per 20 dikali dengan dosis dewasa. Dosis dewasanya yaitu ada 60 mg. Ini untuk satu kali pemakaian ya teman-teman. Jadi hasilnya ada 45 mg. Ini untuk satu kalinya. Dan untuk satu harinya berarti 15 per 20 kita kalikan dengan DM-nya yaitu 300. Maka hasilnya adalah 225 mg. Ini satu hari. Kita lanjutkan untuk menghitung berapa setiap pil yang mengandung kodein. Nah, di sini tadi kan kita konversi dari 0,6 gram itu menjadi 600 mg. Jadi 600 mg kita bagikan dengan jumlah pilnya, maka hasilnya adalah 10 mg. Maka untuk next perhitungan kita akan menghitung PMR-nya. Untuk satu kalinya yaitu 10 mg. Dari sini berarti kita ketahui bahwa 10 mg itu telah masuk ke dalam rentang, maka dia tidak overdosis. Untuk selanjutnya yaitu satu harinya. Satu harinya berarti 3 dikali dengan 10 mg yaitu 30 mg dan dia masih masuk ke dalam rentang ya teman-teman. Berarti dia tidak overdosis. Jadi resep ini dapat dibuat. Oke, untuk selanjutnya kita akan ke next step perhitungan adalah penimbangan bahan. Nah, penimbangan bahan yang pertama kita perlu mengetahui berat normal dari pilnya. Berat normal pilnya itu bisa kita ketahui dari IMO halaman 81 sebesar 125 mg. Dan untuk selanjutnya yaitu kita perlu mencari tahu berat kodein 600 mg kita bagikan 2, ini dari resep yaitu adalah 300 mg. Jadi jumlah pilnya sebesar 300 mg kita bagi dengan 600
dikalikan dengan 60 pil. Totalnya ada 30 pil. Jadi berat keseluruhan dari 30 pilnya yaitu 125 dari berat normal pil, kita kalikan dengan 30 pil permintaan dari pasiennya, jadi hasilnya 3750 mg. Nah, untuk bahan ini kita menggunakan zat pengisi. Zat pengisinya di sini berupa Radix, itu sebanyak 2 gram. Dan zat pengikatnya itu berupa Sukus sebanyak 1 gram. Ini bisa kalian lihat di IMO halaman 83 ya teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya kita perlu mencari tahu berat dari zat tambahan itu. Yaitu 3750 hasil dari pekalian normal pil dikali dengan 30 pilnya dikurangi dengan 300 mg, maka hasilnya 3450 mg. Dan bisa kita ketahui bagaimana cara menimbang zat pengisinya atau Radix, yaitu 2/3 kita kalikan dengan ini 3450 mg, hasilnya 2300 mg. Dan untuk zat pengikatnya atau Sukus yaitu 1/3 dikalikan dengan 3450 mg adalah 1150 mg atau setara 1,15 gram, dan ini 2,3 gram. Hasil ini didapatkan dari literatur IMO ya teman-teman.